Assalamualaikum, Sugeng Rawuh Sobat Migran. Pada bakulan yang kemarin kita sudah membahas tentang penempatan dan perlindungan. Dan salah satu proses penempatan adalah P2P. Nah, saya akan mengajak Sobat Migran untuk pelesiran ke Eropa. Kemana Eropa? Eropa Timur. Ke Polandia. Nah, saya nak dhewe ya nggak berani. Makanya saya ngajak konco bakul dari PT Pancamanah yang punya SIP ke sana. Sugeng rawuh Pak Eko dari PT Pancamanah. Matur nuwun Mas Blangkon yang telah mengundang kami untuk hadir dalam acara Mas Blangkon ini. Sehat Mas Blangkon? Alhamdulillah sehat. Pak Eko, tentang ke Polandia ini, nah, teman-teman sobat migran pengen ke sana itu gimana? Jadi sebelumnya saya sedikit mau cerita nih. Monggo. Kenapa PT Pancamanah Utama mencoba untuk berjalan-jalan ke Polandia itu? Yaitu karena saat ini potensi tenaga kerja kita sangat tinggi, luar biasa, apalagi di masa pandemi ini akan semakin bertambah tingkat pengangguran. Kemudian untuk negara pengguna jasa tenaga kerja kita itu berkurang ya gara pandemi ini. Ya, gara-gara pandemi. Tapi alhamdulillah untuk beberapa negara, terutama di daerah Eropa Timur itu masih ada kesempatan ke sana, yaitu diantaranya salah satunya adalah negara Polandia. Nah, kami kemarin pada tanggal 18 Juli itu kami sudah mendapatkan izin rekrut dari BNP 2MI. BP 2MI. Ya, itu kami mempunyai 3 kategori job Ya. dengan total kuota adalah 300 orang. 300 orang. Iya. Nah, job yang pertama adalah untuk perakitan mobil atau assembling. Oke. Itu kuotanya 100 orang. Kemudian untuk upholsterer atau pelapisan furniture itu juga kuotanya 100 orang. Dan yang terakhir job kami adalah untuk meat processing plant atau pengepakan daging. Bungkus-bungkus gitu. Iya, betul. Jadi model makanan yang dikemas dalam plastik itu. Nah, itu kuotanya adalah 100 orang juga. Dan ini mayoritas adalah untuk lelaki. Sedangkan untuk perempuannya adalah kuotanya cuma 10%. Tapi tetap ada Pak ya. Ada, meskipun terbatas tadi. Kuota kita total 300, tapi untuk perempuannya cuma 30 orang. Itu yang terjadi. Kenapa? Kok yang dibutuhkan banyak laki-laki? Ya, memang untuk industri itu memang butuh kriteria yang dimiliki oleh laki-laki. Mangkaten Pak Blangkon. Oke, untuk persyaratan sendiri Pak? Jadi untuk pencari kerja yang berminat untuk kerja di Polandia itu untuk saat-saat ini itu memang kriterianya nggak terlalu sulit. Bahkan untuk tahap seleksinya pun tidak begitu membutuhkan tenaga kerja yang spesifik atau punya skill. Ya, karena apa? Ini negara baru. Tujuan negara baru, kemudian tingkat kebutuhannya atau demandnya itu lebih besar. Nah, supply-nya masih sedikit karena mungkin belum familiar di kalangan masyarakat kita. Nah, sehingga untuk tahap-tahap pertama ini ya asalkan satu berbadan sehat, Badan sehat. kedua usia maksimal itu minimal 18, maksimal 48 tahun. 48 tahun pada saat mendaftarkan. Oke. Nah, kemudian untuk tinggi badan dan berat badan itu ideal. Nah, itu saja. Jadi untuk kebutuhan yang lain yang mungkin lebih spesifik lulusannya. Lulusan itu SMP. Oh, SMP. Minimal. Iya. Kenapa harus SMP? Karena untuk bekerja ke luar negeri memang kita harus dibekali dengan bahasa lokal sana. Bahasa lokal sana. Minimal bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris boleh, Pak. Ya, karena untuk komunikasi
dengan di negara tujuan memang itu bahasa Inggris yang lebih mendunia, global, universal. Nah, kenapa SMP? Karena kalau lulusan SD mungkin waktu SD belum dapat minimal dasar-dasar bahasa Inggris. Jadi untuk ngajari memang agak susah dibandingkan dengan level SMP. SMP mungkin untuk grammarnya mungkin diajari, tapi percakapannya itu lebih diutamakan di sini. Karena nanti di sana tidak ada grammar, itu nggak ada, nggak perlu. Yang penting komunikasi jalan, sama-sama tahunya kan gitu. Itu persyaratan yang minimal yang harus disiapkan. Kalau yang lain Pak, persyaratan yang lain Pak? Ya begini, untuk persyaratan yang lain untuk keterampilan di sini nanti untuk 3 kategori job itu yang memang dibutuhkan skill atau semi skill keterampilan itu adalah untuk upholsterer. Nah, itu kalau di sini furniture ya. Itu pelapisan sofa. Jadi pelapisan membuat rangkaian kerangka, kemudian melapisi dengan busa, kemudian dengan melapisi dengan kain atau kaleb, itu butuh keterampilan. Nah, di sini tugas kita sebagai perusahaan perekrut atau penempatan itu harus memberikan pembekalan tertentu untuk si PMI supaya nanti di sana di negara tujuan dia siap kerja, tidak menyulitkan siapapun, apalagi menyulitkan pemerintah kita. Begitu Pak. Mumpung ada pedang ini Pak, mau Pak? Ini. Dulu nih, lumayan. Tadi sudah persyaratan tentang bahasa, cukup bahasa Inggris, tapi kira itu bahasa Polandia sing nggak ada. Nah, gitu. Nanti ada lagi spesifikasinya lagi Mas. Jadi untuk untuk kategori job upholsterer atau lapisan furniture itu memang nanti setelah kerja di sana wajib kursus bahasa Polandia. Wajib. Kenapa? Iya, kenapa harus wajib? Nanti perusahaan yang akan mengakomodir itu, menyiapkan itu semuanya adalah perusahaan di sana. Oh, perusahaan yang menjalankan ini. Betul. Durasinya berapa lama itu perusahaan di sana nanti Pak ya? Betul. Kenapa? Karena ini kaitannya dengan kerjaan dia, saling berinteraksi dengan karyawan yang lain atau pegawai yang lain. Satu itu, kedua instruksi dan sebagainya dengan pegawai lokal itu kan kadang ada juga yang nggak bisa bahasa Inggris. Oh ya. Mau nggak mau kita yang harus menyesuaikan. Jadi nanti untuk khusus untuk yang masuk job upholsterer itu wajib mengikuti pelatihan bahasa Polandia. Bahasa Polandia itu rencananya itu kalau itu berapa lama Pak? Ya, begini. Kalau ini yang dimaksud prosesnya atau kursusnya? Kursus bahasanya. Kursus bahasanya Pak. Kursus bahasanya itu 3 bulan. 3 bulan di sana. Dan itu sudah nanti akan diakomodir oleh perusahaan. Seperti itu Mas. Kalau 3 bulan itu berarti nanti levelnya sampai level berapa Pak? Itu hanya dibutuhkan untuk percakapannya saja. Percakapan sehari-hari yang mendukung dia bekerja di sini. Iya, betul, yang berkaitan dengan interaksi dengan karyawan yang lain dan juga kaitan dengan kerjaan dia di situ. Seperti itu Mas. Jadi nanti pun di tempat kami anak nanti kita akan kursuskan atau pelatihan bahasa Inggris percakapan yang sesuai bidangnya. Contohnya untuk kerja. Beda dengan kita untuk wisata. Yang jelas kosakatanya lebih banyak ke industri. Nah, industri pun lebih condong ke apa yang akan dia kerjakan di sana nanti. Nah, jadi lebih spesifik. Satu itu. Kedua, nanti anak juga kita bekali yang namanya budaya lokal sana, budaya Polandia. Karena beda ya kebudayaan Indonesia dengan budaya Polandia. Kemudian masalah pengetahuan tentang iklim di sana. Oh iya, iklimnya 4 musim dia. Nah, jelas beda antara Indonesia dengan sana.
Nah, itu bagaimana mensikapi, bagaimana kita harus mengantisipasi dengan kondisi iklim sana. Itu kita perlu beri pengetahuan. Kemudian kita bekali juga dengan masalah etos kerja. Nah, disiplin dan sebagainya antara Indonesia dan sana jelas beda. Nah, kita berikan materi itu ke anak. Yang terakhir adalah pengetahuan tentang K3. Itu kita berikan materi di situ supaya nanti anak sampai di negara Polandia, negara tujuan, itu bisa survive, Mas. Bisa survive, nggak kaget ya Pak? Nggak kaget, saya benar-benar siap kerja. Akhirnya apa? Itu nanti akan meminimalkan masalah di sana buat si PMI. Karena kalau nanti PMI tidak survive, nggak bisa beradaptasi, nanti juga TKI yang susah, PT susah, pemerintah Indonesia juga susah. Nah, Pasti. itu misinya dan visinya PT Pancamana Utama dalam mengirimkan tenaga kerja ke Polandia itu. Jadi semua kita berusaha menyiapkan semuanya supaya aman semuanya. Maka tempat tadi. Kalau untuk mungkin sobat kan juga pengen tahu nanti prosesnya gimana sih Pak? Apakah mau makan berapa lama waktunya gitu Pak? Nah, terus ini yang paling penting seperti itu. Nah, saya kira bagi pencari kerja atau PMI silahkan untuk mendapat informasi kejelas-jelasnya silahkan datang ke dinas tenaga kerja setempat dimanapun berada, karena surat izin perekrutan kami itu adalah nasional skupnya. Jadi bisa diakses semua dinas tenaga kerja di kabupaten manapun di Indonesia. Itu satu. Kedua, mintalah keterangan yang sejelas-jelasnya. Bener enggak PTI A atau PTB atau PTC atau terutama PT Pancamana Utama punya job ini enggak? Kuotanya masih ada enggak? Iya. Ya, yang penting kuota juga. Kuota ya Pak. Nah, jobnya ada tapi kuotanya habis. Nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Itu yang kedua. Yang ketiga yang perlu saya sampaikan, proses yang di awal adalah anak harus menyiapkan dokumen biasalah KTP, KK, akta dan sebagainya. Kemudian mencari kartu pencari kerja di Depnaker, kemudian buat ID di Depnaker. Nah, nanti selanjutnya ada buat paspor dan sebagainya. Tahap kedua adalah untuk sending data atau pengurusan work permit. Kalau bahasa yang familiar sekarang di Indonesia adalah mengurus calling visa. Nah, itu membutuhkan waktu 2-3 bulan. Sampai visanya turun Pak? Ya, dari pengurusan visa sampai visa turun itu atau work permit itu ada 2-3 bulan. Nah, kemudian setelah tahap itu adalah pengurusan endos visa. Setelah work permit turun atau calling visa turun, baru kita uruskan endos visa ke kedutaan Polandia di Jakarta. Nah, kalau proses yang biasa kita tangani atau Malaysia, itu yang umumnya Malaysia ya. Itu anak nggak perlu datang ke kedutaan untuk endos visa. Cukup di rumah saja karena di sana imigrasi Malaysia dengan imigrasi kedutaan Malaysia di Indonesia itu udah online. Nah, tapi untuk Polandia anak harus sana. Nah, itu yang pertama. Selanjutnya setelah visa nempel itu di di paspor, itu baru mengurus masalah proses penerbangan. Nah, pertanyaan adalah waktu yang dibutuhkan untuk endos visa itu paling enggak 1 bulan sampai 1,5 bulan juga, karena nanti kan antri slot Mas. Nah, buat appointment. Nah, itu dapat giliran kapan itu kan kita berlomba-lomba dengan PT-PT lain juga. Nah, jangan salah, ini Polandia itu sekarang baru booming, hampir semua PT mengarah ke sana Mas. Nah, itulah yang jadi rumit di bawah, di lapangan. Itu nanti ada bentur-benturan Mas. Benturan di lapangan, ada yang memang PT bener rekrut, ada juga yang oknum yang memanfaatkan situasi, ya bisa memediasi atau menjadi mediator untuk ke PT dan sebagainya, tapi ujung-ujungnya sama, ada yang sampai, ada yang enggak. Nah, itu yang bahayanya di situ. Berarti memang harus yang seperti itu harus diwaspadai ya Pak ya. Diwaspadai. Antisipasi juga sama sobat migran yang pengen bekerja ke Polandia. Betul. Jadi sobat
migran itu harus benar-benar antisipasi itu. Lebih baik tanya kemana ya, ke instansi pemerintah yang ada. Kalau tidak kan sekarang ada layanan online Ya. nah itu mungkin bisa diakses gitu. Nah, UPT Yogyakarta ada online-nya kan. Sudah ada online-nya. Nah itu bisa diakses kan itu sama Ya, PMI. bisa. Nah Bisa itu sendiri monggo, mau online juga bisa. itu sekarang yang marak di lapangan seperti itu Mas. Ada yang menyampaikan namanya bisa menyalurkan ke sana ke sini ke Polandia, faktanya ada yang nyampe ada yang enggak. Ada setengah jalan. Ya. Dan biasanya nanti ujung-ujungnya Mas, kalau ini juga tidak sesama PT itu tidak saling bisa mengerem, akhirnya apa? Yang terjadi di lapangan adalah saling menurunkan harga atau biaya. Itu yang terjadi. Nah, padahal semakin murah, ya semakin kualitasnya yakin semakin berkurang. Itu yang terjadi. Tadi Pak Eko tadi bilang ada setengah jalan sampai. Nah, ada nggak Pak yang sampai kebablasan jalan itu, ada nggak Pak? Kebablasan lompat pagar atau gimana, ada nggak sih Pak? Ya, itu melompat pagarnya kalau udah sampai sana Mas. Iya. Itu banyak terjadi. Jadi di Polandia itu sebagai gambaran aja adalah negara maju di Eropa, tapi di antara negara maju Polandia itu adalah negara yang sedang berkembang. Tingkat pengangguran kecil, tingkat pembangunan industri sudah mulai berkembang. Itu kalau tidak salah tahun 2018 itu di awal mulai dibukanya Polandia itu, waktu itu ada lowongan kerja itu 20.000 untuk Indonesia. Banyak Pak ya? 20.000. Nah, kalau sampai dengan saat ini ya, kita belum tahu datanya persis. Ya. Karena kemarin sebelum BP2MI itu menerapkan aturan yang lebih baku, semua hampir bisa masuk Polandia. Semua. Mandiri perorangan itu bisa. Tapi insya Allah saya melihat motivasi atau etikat BP2MI itu sangat bagus untuk melindungi para pencari kerja atau PMI atau migran yang akan ke luar negeri. Itu benar-benar dilindungi. Sistemnya pun sudah diperbagusi. Oke. Tadi tentang izin peraturan tadi Pak. Ya. Itu ada masa berlakunya nggak sih Pak? Ya, gini Mas. Kalau job order sendiri itu berlaku 2 tahun. Job order nggih. Iya, 2 tahun. Nah, kemudian untuk surat perekrutan itu berlaku 6 bulan. Nah, jadi PT Pancamana Utama izin rekrutnya untuk 3 job ini sampai dengan bulan Februari tahun 2022. 2022 Pak. Nah, Cukup itu cepat migran untuk mempersiapkan ya. bisa. Kemudian itu bisa diperpanjang jika kuotanya masih ada. Oke. Atau kebutuhan tenaga kerja migrannya itu masih cukup, maka bisa diperpanjang sampai 6 bulan ke depan lagi. Berarti artinya sampai sampai bulan Februari 2022 itu kuota 300 belum terpenuhi. Belum berarti terpenuhi, bisa diperpanjang lagi sampai penuh gitu Mas. Nah begitu juga sampai belum Februari sudah penuh, otomatis kita sudah tidak punya izin lagi untuk rekrut. Harus perpanjang. Nah harus perbarui lagi job ordernya untuk pengguna tenaga kerja lagi di Polandia ditambah lagi. Seperti itu Mas. Itu terus tadi calling visa Pak ya? Iya. Calling visa. Nah, itu kan nanti turun visa yang nempel di paspor tuh Pak. Ya. Nah, visa itu nanti berlakunya berapa lama tuh Pak? Oke. Kalau visa itu berlaku per tahun Mas. Per tahun. Ya, bisa diperoleh per tahun begitu ya. Tapi ikatan pekerja migran dengan P3MI ada 2 tahun kontrak kerja. 2 tahun kontrak kerja. Ya, dan wajib menghabiskan 2 tahun kontrak kerja. Setelah Wajib itu 2 tahun. ya tidak intinya tidak boleh migran itu memutus kontrak selama sebelum 2 tahun. Kemudian setelah 2 tahun boleh nggak PMI itu memperpanjang kontraknya? Boleh. Oke. Boleh. Di tempat yang sama. Iya, betul. Nah, itu per tahun kita urutkan dan itu tanggung jawab kita kepada migran adalah 2 tahun. 2 tahun. Kalau dia diperpanjang 3 tahun ya kita sampai 3 tahun dan seterusnya.
Maksimal sampai berapa tuh Pak? Sampai marem saat delay pekerjaannya atau gimana tuh Pak? Insya Allah nanti sampai Sukses Pak ya? sampai sukses. Ya harapan kami nggak sampai lebih dari 3 tahun. Berarti kalau lebih dari 3 tahun berarti PMI gagal. Ya mestinya kita bekerja ke luar negeri kan untuk mencari modal Mas. Betul. Saya sih begitu Pak. Kalau sampai lebih 2 tahun ya modalnya berarti nggak terkumpul-kumpul. Atau mungkin terkumpul tapi bingung nggak ada inspirasi mau buat apa di Indonesia. Seperti itu. Dalam perkiraan 3 tahun kumpul itu memang gajinya di sana itu berapa sih Pak? Iya. Gaji di sana untuk gaji minimal di job kami adalah 2.800 zloty. Zloty itu mata uang Polandia. 2.800 zloty atau setara dengan kalau dirupiahkan 10.400.000 per bulan, okay. Dengan asumsi kerja 8 jam per hari dan 6 hari kerja per minggu. 6 hari kerja per minggu. Nah, jadi itu belum termasuk lembur. Itu minimal. Ya. Ada nanti job lain lagi yang furniture tadi itu gajinya adalah 3.800 zloty atau kalau di kursnya rupiah adalah 14.400.000. Wow, 14.400.000. Ya, okay. Tapi itu nanti kan untuk mencapai ke sana harus punya keterampilan dan sebagainya. Ya, itu pasti ada. Nah, yang jadi kendala adalah saat ini memang di sosial media, di Facebook atau di Instagram dan lain sebagainya atau WhatsApp group itu ada keluhan anak bahwa kerja nggak sampai 8 jam atau kadang gajinya nggak sesuai. Sebenarnya itu karena pengaruh jam kerja Mas. Jadi negara Eropa atau negara maju menggunakan sistem gaji per jam. Oh, per jam. Per jam. Bukan per bulan, Ya, per jam hitungannya tapi gajinya per bulan. Oke. Ya, terima gajinya. Nah, biasanya itu selisih gaji itu kadang-kadang sehari nggak sampai 8 jam kerja. Otomatis yang digaji adalah yang dia pas kerja. Yang dia laksanakan. Ya, betul. Nah, itu kenapa terjadi? Itu kalau masa-masa pandemi ini ya masih bisa dimaklumi. Nah, itu kadang-kadang saat ini lembur nggak ada. Bahkan kadang-kadang jam kerja dikurangi. Ini kaitannya dengan pertumbuhan atau perkembangan dari perusahaan tersebut. Ya. Nah, contohnya seperti ini. Dari ketiga kategori job yang kami miliki adalah perakitan mobil, terus furniture, kemudian pengepakan daging. Untuk sementara yang perakitan mobil tidak kami pasarkan. Karena logika kami, saat pandemi seperti ini mobil itu sepertinya kurang laku. Turun drastis pemasarannya, otomatis produksi mobil juga turun. Ya, betul. Otomatis juga kerja dari pekerja juga akan berkurang, bahkan nggak kerja. Nah, itu yang kami makanya saat ini yang kami tawarkan kepada migran adalah untuk job pengepakan daging dan furniture. Daging dan furniture. Ya, kalau daging kebutuhan pokok. Pasti tiap orang sana Polandia atau Eropa pasti butuh makan dan makannya daging. Beda dengan kita nasi makannya. Iya, nasi. Iya. Sama nasi, Pak. Ya, makanya kami PT Pancamara Utama lebih realistis ya, supaya kita menjaga semuanya yang kita pasarkan baru 2 job ini, Mas. Betul. 2 job sementara yang industri otomotif dipending dulu. Sampai waktu yang akan lebih membaik dan dapat informasi dari user bahwa ini membutuhkan baru. Nah, tapi yang saya tekankan di sini, kami tekankan adalah pihak migran jika mendaftar pertama ke kami hanya menawarkan 2 job itu. Jadi kami saran tidak memilih salah satu job. Jadi available. Jadi pilihannya 2. Masuk ke pengepakan daging, oke. Ke furniture juga oke. Itu harapan kami. Karena apa? Kita sending data, kita approve di sana. Kadang-kadang di sana pas baru urgensi yang mana? Agensi atau perusahaan yang urgent ini pengepakan daging. Bisa masuk semua situ. Kemudian tiba-tiba kalau milih
pas kebetulan ada PMI atau migran yang milih job furniture, akhirnya kan jadi masalah lagi. Karena pernah saya dengar ada suatu PT itu menjanjikan job apa ke anak, tiba-tiba turun visanya beda, sehingga anak nggak mau berangkat. Itu yang terjadi. Karena dari awal tidak diperhatikan, oh kamu bisa kesini gitu Pak ya? Ya, karena situasional kayak gitu, situasional. Nah, kadang-kadang pas di sana dilalai kok furniture baru drop, mau nggak mau kan dialihkan ke daging, seperti itu. Nah, kalau di awal dia tetap milih di opsinya hanya ke mebel, akan jadi masalah. Ya, jadi intinya kita usahakan jangan PMI mau di keduanya. Soal gaji memang besar di mebel. Di mebel. Seperti itu, Pak. Tunjangan ada nggak sih, Pak? Tunjangan? Oke. Untuk fasilitas PMI di sana itu asrama disediakan. Sediakan. Nanti bisa dilampirkan oleh UPT Yogyakarta untuk melampirkan visual dari pabrik pengepakan daging, pabrik cara kerja pabrik furniture, kemudian asramanya seperti apa nanti bisa dilampirkan supaya ini untuk edukasi pekerja migran. Nah, ini harapan kami biar paling tidak punya bayangan seperti itu yang akan mereka terima, akan mereka hadapi. Ya tadi di sana nanti asrama ada, disiapkan satu rumah itu semacam kalau kita bahasanya kalau rumah susun. Ya, isinya satu rumah itu diisi oleh 4 sampai 6 orang. Ya kasurnya sendiri-sendiri. Itu nanti disediakan alat masak. Kemudian ada ruang tamunya, kulkas sudah ada dan sebagainya, lengkap. Nah, nanti di sana untuk makan biaya hidup emang di sana untuk makan harian memang nggak disediakan oleh perusahaan. Oh, ditanggung sendiri harus. Ditanggung sendiri. Jadi anak karena sudah ada peralatan masak, perlengkapan masak, mereka biasanya masak bersama. Nah, menurut informasi yang saya terima dari PMI yang sudah di sana, itu untuk biaya itu antara 1 sampai 1,5 juta per bulan. 1 sampai 1,5 juta per bulan. Nah, itu dengan asumsi mereka rombongan ya, kongsi. Berenam itu. Jadi gantian masak dan sebagainya. Nah, di sana nanti juga akan menghadapi transportasi ya, maaf. Transportasi disediakan dari perusahaan ke asrama disediakan. Kayak bis karyawan gitu Pak? Iya, kayak bis karyawan itu disediakan. Nah, kemudian di perusahaan sendiri ada yang dapat fasilitas makan, ada yang tidak. Contohnya di pengepakan daging dia dapat. Tapi kalau di furniture nggak dapat. Nah, di tadi beda gajinya lumayan. Nah, itu ada plus minusnya lah. Perbedaan itu Pak ya. Nah, ada plus minusnya. Nah, itu yang terjadi yang menjadi kesulitan migran kita dikerja di Polandia itu adalah karena perbedaan musim. Nah, di sana pekerja migran kita yang paling tidak tahan adalah hawa dingin. Ya. Itu banyak gagal di sana. Banyak saya dengar banyak yang minta dipulangkan dan sebagainya karena memang nggak tahan dingin. Makanya di sini kami menghindari yang namanya perusahaan pengepakan daging salmon. Kenapa tuh Pak? Karena gimana pengepakan salmon itu harus dingin. Harus dingin sekali. Lebih dingin dari pengepakan daging. Daging biasa maksudnya. Satu itu. Kedua, namanya ikan harus habis kerjaannya. Jadi begitu datang barang stok kerja sampai selesai. Ya, 12 jam 14 jam selesai. Tapi lain waktu bisa juga nggak kerja. Itu. Karena salmon itu musim-musiman juga. Kadang seminggu sekali, kadang gitu kan. Nah, itu yang kita hindari seperti itu, job-job yang seperti itu. Jadi pemilihan job ini pun PT Pancamana Utama berusaha mencari job yang kira-kira itu bermanfaat dan bertahan untuk menguntungkan buat pekerja migran. Begitu Pak Blangon. Nah, ini Pak, yang ditunggu-tunggu Pak. Biaya Pak, sama sepatutnya pasti
biaya ini berapa sih biaya? Untuk biaya pemberangkatan ke Polandia ini penempatan ini berkisar 50-an juta. 50-an juta. Iya, 50 juta. Itu nanti dibagi dua apa namanya? Dua kategori apa ya saya bilang ya? Dua jenis. Maaf, dua jenis. Yang satu jenis adalah yang jenis pertama adalah pembiayaan yang murni PT membiayai untuk penempatan. Proses penempatannya ya, itu diantara tiketing dan sebagainya, biaya itu sebesarnya 35 juta. Ya. Kemudian biaya yang kita gunakan untuk pembiayaan untuk proses pembekalan TKI-nya sendiri itu sampai sekitar 15-an juta. Nah itu di luar itu kita bagi dua jenis tadi, yaitu diantara untuk apa? Itu buatan paspor, medikal. Terus namanya transportasi, penginapan nanti di Jakarta sampai 2 kali, kemudian makan, nah semuanya yang proses itu yang istilahnya untuk pembekalan diri TKI sendiri, kursus, nah kemudian swab, karantina, oh ya karantina ada 2 kali, karantina di Indonesia dan karantina di Polandia. Nah, di karantina di Indonesia paling nggak 10 hari. Kemudian di Polandia juga 10 sampai 14 hari. Jadi meskipun mau terbang itu dia migran itu nggak kerja sampai 3 minggu. Hanya untuk nunggu. Karantina itu termasuk kayak sekarang kan harus vaksin. Ya, gini. Tadi kaitannya dengan masalah biaya yang untuk pembekalan diri ya. Itu masalah komponen yang saya bilang 5 bulan tadi, yang 35 adalah yang murni untuk proses penempatan, yang 15-an juta tadi untuk proses pembekalan diri, itu termasuk biaya vaksin, biaya karantina, biaya makan selama karantina dan sebagainya itu sudah di dalamnya. Kemudian untuk vaksin, minimal anak proses mulai proses pendaftaran minimal sudah melewati tahap 1 kali vaksin. Ya, nah, nanti mau proses pemberangkatan baru 2 kali vaksin harus selesai. Kemudian lagi yang paling perlu ditekankan, ini negara Polandia. Ya. Negara Polandia itu mensyaratkan harus menggunakan vaksin sesuai dengan negara Polandia. Nah, sehingga nanti seandainya ada migran yang ternyata vaksinnya di Indonesia itu tidak sesuai dengan vaksin negara tersebut, ya di sana nanti vaksin lagi. Full vaksin di sana ya. Iya. Jadi menyesuaikan vaksinnya. Nah, nanti saya nggak perlu menyampaikan vaksin apa. Nanti migran bisa searching apa yang dipakai Polandia itu apa kan gitu. Ya. Bisa. Nanti itu sudah kita akomodir vaksin di sana. Dan untuk biaya sekitar segitu sampai 50-an juta itu kalau ada suatu migran yang tanya bisa nggak sih pakai kur gitu Pak? Oke. Kemarin kami dapat informasi dari sudah koordinasi dengan BP2MI untuk kur negara Polandia itu belum di ACC atau belum ada. Yang ada saat ini baru untuk Hong Kong, Taiwan, Singapura, Jepang, Korea. Itu dan untuk Polandia belum ya. Jadi untuk kur itu nggak bisa. Jadi sehingga kalau nanti di lapangan ada yang menyampaikan, oh ini bisa kur, ya itu perlu dipertanyakan lagi. Saya secara tegas saya menyampaikan nggak ada untuk kur, kecuali untuk sebagian biaya anak atau migran tuh mengajukan pinjaman sendiri ke bank. Pinjaman sendiri ya. Iya, digunakan untuk berangkat ini. Ya. Baru bisanya seperti itu. Jadi kalau ada rumor biaya sekian dari 50 mau ada 15 juta lainnya potong gaji, itu perlu dipertanyakan. Iya. Ya biasanya menyesatkan di situ. Jadi Pak Eko menyampaikan kalau daftar bisa mencari info bisa ke Disnaker atau ke kantor OPTP2MI. Nah, untuk kantor Pancaman sendiri di mana sih Pak? Oke. Ini
Untuk pendaftaran bisa dilakukan di Dinas Tenaga Kerja di semua kabupaten provinsi di Indonesia. Kemudian juga bisa di UPT P2MI di seluruh Indonesia juga. Dan kantor kami PT Pancamana Utama berkantor pusat di Lamongan, Jawa Timur. Kemudian cabang kami ada di Jakarta ada. Kemudian di Banyumas, tepatnya di Purwokerto. Dan kami sendiri ada di Jogja. Di Jogja di mana, Pak? Di Jogjanya di Gedong Kuning, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Nah, nanti kalau pengen tahu dan sebagainya silakan hubungi P2MI atau dinas terkait di Jogja. Nanti insya Allah akan difasilitasi ketemu dengan kami. Kalau langsung ketemu kami pun tidak ada masalah. Tapi supaya lebih jelas, lebih yakin, silakan mengunjungi Dinas Tenaga Kerja ataupun PT Yogyakarta P2MI. Ya. Nanti akan difasilitasi. Oke. Begitulah sobat pemikiran jalan-jalan kita ke Polandia. Jadi kita harus mempersiapkan fisik kita karena iklim yang berbeda itu akan sangat mempengaruhi. Terus siapa juga biayanya karena wow. Jadi jangan hanya menunggu, ciptakan peluang. Tak tunggu suksesmu. Semangat.